Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nasirani Rizky dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang poster yang saya buat, yaitu dengan tema Pancasila sebagai pedoman bangsa negara Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Nah, apa aja sih isi atau makna dari kelima sila itu? Pada sila pertama, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual. Nah, di sila kedua ini untuk menghargai hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dan beradab. Pada sila ketiga, untuk menghindari adanya perpecahan serta konflik. Pada sila keempat, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan dengan diadakannya musyawarah. Nah, pada sila kelima, sila terakhir, mewujudkan kesejahteraan sosial serta keadilan. Pada sila kelima, mewujudkan kesejahteraan sosial serta keadilan. Nah, kenapa sih Pancasila itu bisa disebut sebagai pedoman hidup bangsa? Yaitu untuk menjadikan suatu arah dalam bertindak serta berperilaku ke arah yang lebih baik untuk warga negara Indonesia. Jadi, itulah alasan kenapa Pancasila itu disebut sebagai pedoman bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Paujan dari 11-1. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menekankan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia, menekan pentingnya persatuan dan kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menekan pentingnya demokrasi yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan, gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Rizky Tohirunisa, saya dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Contoh-contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah dan sebelum tidur. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, saling tolong-menolong dan bersikap adil terhadap teman. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bermain bersama teman dari berbagai suku, ras, agama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, berdiskusi untuk dalam memutuskan sesuatu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama teman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Karisa Herani dari kelas 11-1. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah poster dengan tema "Dengan Pancasila Kita Bangun Karakter Bangsa yang Berintegritas". Semoga materi yang saya sampaikan bisa menarik perhatian dan memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Di dalam poster ini, kita bisa melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar lambang atau teks, tetapi merupakan landasan moral dan etika yang membimbing seluruh tindakan dan keputusan kita sebagai bangsa. Melalui sila-sila Pancasila, kita diajarkan pentingnya gotong royong untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
Kita diingatkan akan pentingnya keadilan sosial di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera dan bermanfaat. Selain itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan penuh hormat dan keadilan. Poster ini mengajakkan kita semua untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari, baik mau dalam sikap, bertindak, maupun dalam mengambil keputusan. Hanya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun karakter bangsa yang kuat, bermoral, dan memiliki integritas tinggi. Marilah kita sama-sama menjunjung tinggi Pancasila agar Indonesia tetap kokoh berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster yang saya buat dengan tema kampanye Pancasila. Nah, pada poster ini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada judulnya, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa, yang artinya Pancasila itu merupakan media pemersatu bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti nilai toleransi, harmonisasi, saling menghargai, dan menghormati sesama. Nah, yang kedua, poin gambar. Saya menambahkan berbagai gambar atau elemen seperti elemen burung Garuda yang merupakan lambang Pancasila, elemen orang yang sedang beribadah, orang yang berpakaian adat, hingga elemen pahlawan. Yang arti dari semua itu adalah adanya keberagaman di Indonesia seperti perbedaan agama dan budaya, namun bangsa Indonesia tetap bersatu dan menjalin harmonisasi. Hal ini sesuai dengan sila pertama dan sila ketiga. Kita harus selalu saling bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Dengan keberagaman tersebut, dari dulu pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tahu bahwa dengan dibentuknya Pancasila, Indonesia akan mempunyai dasar, tujuan, dan landasan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andra Niman dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PKN yang saya buat, yaitu poster tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu saling menghargai walaupun berbeda agama, lalu tidak memaksakan agama orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu sesama dan tolong menolong kepada teman. Ketiga, persatuan Indonesia, rukun kepada teman yang berbeda golongan, suku, agama, ras. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu ikut serta dalam bermusyawarat dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berbuat baik kepada orang lain dan saling membantu teman yang kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Nama saya Anissa Sriwayuni dari kelas 11-1. Di sini saya akan mempresentasikan apa arti dari poster yang sudah saya buat untuk tugas kali ini. Yang seperti ibu dan teman-teman lihat di sini, ada poster pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi bangsa dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Contohnya, menghargai agama dan toleransi, tidak membeda-bedakan antar sesama, bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara. Saya memilih ada burung Garuda di dalam poster ini karena burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dan saya memilih bunga rafflesia karena bunga ini bisa dibilang sangat istimewa, karena bunga yang paling langka bisa dibilang di seluruh dunia dan hanya ada di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sekian presentasi kali ini.
Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Anissa Turwayuni mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Makna persatuan Indonesia kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam suatu wadah bernama Indonesia. Perkenalkan, nama saya Desmond Rafael Sinaga dari kelas 11-1. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya membagi menjadi 5 poin, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama, saya membagi contohnya sebagai berikut. Berdoa kepada Tuhan dalam melakukan kegiatan apapun. Sila kedua, saling tolong-menolong dan bersikap adil kepada teman. Sila ketiga, bermain bersama teman dari berbagai suku dan agama. Dan sila keempat, berdiskusi untuk memutuskan kesepakatan bersama atau musyawarah. Dan sila kelima, berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Firdauli Rahma, saya dari kelas 11-1. Jadi di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam poster yang telah saya buat. Saya membuat poster ini, isinya ada simbol-simbol Pancasila. Jadi di sini tujuan saya untuk membuat poster ini adalah agar mengajak kalian semua untuk menjalani hidup sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan kita selanjutnya. Karena jika generasi kita tidak menggunakan Pancasila, tidak ada penerapan Pancasila dalam kehidupan, maka generasi kita akan banyak yang terpecah belah. Contoh saja seperti membeda-bedakan warna kulit atau membeda-bedakan kayak membercandakan agama. Terus biasanya anak-anak muda sekarang tuh banyak banget bercandanya, tapi itu banyak banget juga nyakitin hatinya. Jadi saya mengajak kalian semua untuk menjalani hidup sesuai Pancasila, karena Pancasila itu sudah tersusun rapi dan memang seharusnya dijadikan sebagai dasar kehidupan. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, selalu percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja ini tentang keadilan dan perilaku yang beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini tentang kerjasama antar anggota masyarakat ataupun sesama manusia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja ini tentang pengambilan suara dalam bermusyawarah. Lalu yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga sama seperti poin yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cuman bedanya yang ini itu lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan tentang poster saya ini. Untuk tata elemennya ini saya pilih karena emang seperti bendera. Ininya bendera, ini ada foto Indonesia dan ini ada simbol-simbol Pancasila. Ini anggap saja rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianyani dari kelas 11-1.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia yang juga bisa disebut sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila memiliki banyak arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu simbol persatuan, fondasi ideologis, nilai-nilai moral, dan pedoman hidup. Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia yang bisa juga disebut sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila memiliki banyak arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu simbol persatuan, fondasi ideologis, nilai-nilai moral, dan pedoman hidup. Simbol persatuan Pancasila menjadi simbol persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebebasan ideologis. Menjadi ideologis yang menjadi bagian sosial, hukum, masyarakat Indonesia secara umum. Lalu, moral Pancasila menawarkan nilai-nilai moral yang melingkupi keberagaman bangsa Indonesia, seperti keadilan sosial yang mengusung ideal pemerataan hak dan kesetaraan. Pedoman kehidupan Pancasila menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Naura Albara dari kelas 11-1. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan mempresentasikan tentang tugas PKN mengenai demokrasi Pancasila. Lalu di sini ada kanva yang telah saya buat. Di sini terdapat judul yaitu Pancasila. Pancasila terlahir pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu di sini ada bacaan bersatu dalam keberagaman. Dalam bulung Garuda ini terdapat 5 lambang sila. Yang pertama yaitu bintang. Bintang melambangkan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kedua ada rantai. Rantai melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lalu yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima ada padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di sini saya juga menjelaskan mengenai burung Garuda. Yang pertama ada kepala. Kepala Garuda menghadap ke kanan itu melambangkan kebaikan dan kebenaran. Lalu yang kedua ada 45 helai bulu leher yang berarti tahun Indonesia merdeka. Lalu yang ketiga ada 17 helai sayap yang melambangkan tanggal kemerdekaan. Lalu ada 8 bulu ekor yaitu melambangkan bulan kemerdekaan. Lalu di sini ada slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini semua kanva saya buat sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Repani dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat. Pancasila memiliki 5 prinsip dasar, diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia karena mereka berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi masyarakat. Nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati keyakinan agama orang lain, menghargai hak martabat setiap individu, mempromosikan persatuan dan kesatuan, serta memastikan bahwa keadilan dan berkelanjutan sosial tercapai oleh semua orang. Tidak hanya itu, bahkan Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk politik dan hukum negara, sehingga nilai-nilai Pancasila ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Sekian video penjelasan saya kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibnu Islami Syatir dan saya ingin mempresentasikan poster yang saya buat yang berjudul Ayo Terapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari, yang bertujuan untuk mengajak kita semua untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di bawahnya ada tulisan yang bertuliskan berbeda-beda namun tetap satu, yang merujuk pada Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di bawahnya lagi ada gambar yang bermakna Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana di dalam gambar tersebut terdapat berbagai macam suku dan ras, namun tidak terpecah belah dan tetap menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari poster saya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairunisa Aulia dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan peranan-peranan penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tahu Pancasila adalah dasar negara, di mana Pancasila memiliki nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Di sini saya akan memberikan contoh peranan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, melakukan ibadah sesuai kepercayaan yang dianut, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai dan menghormati hak-hak dasar orang lain tanpa memandang latar belakang dan keyakinan mereka. Sila ketiga, persatuan Indonesia, toleransi dan menghargai perbedaan dalam konteks agama, etnis, dan latar belakang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah untuk mufakat, serta berpartisipasi dalam komunitas dan berdiskusi secara terbuka untuk mendapatkan solusi bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil dan tidak memihak dalam berinteraksi dengan orang lain dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Itulah peranan penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap sila dan menerapkannya dalam tindakan kita sehari-hari. Saya Khairunisa Aulia, ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melan Fadilah. Kali ini saya akan menjelaskan isi poster yang telah saya buat. Isi poster tersebut memiliki berbagai makna sila Pancasila. Apakah kalian melihat gambar di pojok kiri bawah poster saya? Nah, warga Bali tersebut sedang menjalankan kewajiban agamanya. Nah, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwasannya kita sebagai warga Indonesia memiliki yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan kita juga harus mengikuti kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai umat yang beragama. Lalu gambar kesenian-kesenian daerah. Kesenian-kesenian daerah ini beragam. Mengapa? Karena Indonesia memiliki banyak sekali budaya-budaya yang terkandung. Nah, lalu termasuk sila keberapa? Termasuk ke sila 3, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini memiliki makna bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, budaya, warna kulit, apapun itu. Kita sebagai warga Indonesia wajib bersatu, karena tanpa persatuan kita tidak akan maju. Sama hanya dengan orang yang sedang berdagang di pojok kanan bawah. Mereka sedang berdagang tanpa membeda-bedakan masyarakat. Mereka hidup rukun, bermasyarakat, dan juga tidak adanya perselisihan antara pedagang. Lalu makna poster ini apa? Walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap satu. Dan jangan lupakan bagaimana Tuhan memberikan kita karunia yang sangat besar. Oleh karena itu, bersyukurlah dan terus bermasyarakat tanpa membeda-bedakan yang lain. Sekian isi poster yang telah saya buat. Semoga poster saya dapat memaknai bagaimana Pancasila di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, serta teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melinda Gustina dari kelas 11-1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Oke, sebelumnya ada yang tahu tentang nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila itu ada 5, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi itu adalah isi-isi yang ada di dalam Pancasila. Berikut beberapa contoh pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya, toleransi dalam beribadah di lingkungan yang terdiri dari berbagai agama. Setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan. Ketika terjadi konflik, masyarakat diajak untuk menyelesaikannya dengan cara bermartabat melalui dialog dan tanpa kekerasan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, persatuan bisa diwujudkan melalui kerjasama antar warga dalam berbagai kegiatan, seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, atau gotong royong dalam acara kemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan dalam keluarga atau komunitas dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, misalnya dalam menentukan ketua RT atau keputusan penting dalam keluarga. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial terlihat dalam upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua. Misalnya, program bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, distribusi merata fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat berbagai bidang. Nah, dengan demikian, menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan harmonis, serta saling menghormati dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata yang salah, dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Pratami dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Poster yang di sebelah saya itu menceritakan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila 1 sampai sila terakhir. Pancasila penting karena sebagai landasan kukuh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Contohnya, kita meneguhkan persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang sangat kaya di negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajul Musin. Saya dari 11-1. Di sini saya akan menyebutkan contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sila yang pertama yaitu menghormati agama orang lain. Contoh sila yang kedua yaitu membela kebenaran dan keadilan.
Contoh sila yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan teman. Dan contoh sila yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, contoh sila yang kelima yaitu berteman baik dengan setiap siswa tanpa memandang status, derajat, agama, suku, dan ras yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil dari kelas 11-1. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema poster yang saya sudah buat yang berjudul Ayo Kita Amalkan Pancasila di Kehidupan Sehari-hari. Nah, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, contohnya seperti sholat 5 waktu, beribadah ke gereja atau tempat ibadah lainnya sesuai agama masing-masing, dan saling toleransi agama orang lain. Lalu di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya seperti berbuat baik kepada sesama, menolong teman yang kesulitan, menghargai perbedaan, tidak membuli, bersikap sopan dan santun. Lalu di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, contohnya seperti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, rukun dengan teman yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, ikut serta dalam kegiatan yang mempersatukan bangsa. Lalu di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya seperti menghargai pendapat orang lain, ikut serta dalam musyawarah, memilih pemimpin yang baik, dan taat pada persatuan. Lalu di sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya seperti berbagi dengan teman yang kurang mampu, tidak iri hati, bekerja sama dengan teman, menghargai hasil karya orang lain. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan bukan mengasih tapi lebih memberi, sama aja sih, memberi sebuah tutorial bagaimana caranya untuk menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Saya akan mulai dengan membacakan sila-sila di dalam Pancasila sekaligus nilai yang terkandung di dalam sila tersebut. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini tentunya sangat berkaitan erat dengan ketuhanan, seperti kita beribadah, terus menghargai orang ketika beribadah, menghargai agama orang juga gitu, mengajak orang untuk melakukan suatu kegiatan berkaitan dengan agama. Mungkin nilai-nilai itu sangat pas dan sangat mudah untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika teman kita yang berada di masjid sedang sholat, maka alangkah baiknya kita tidak untuk menyusul, mengganggunya ke sana, menyeretnya keluar, lalu bermain gitu. Mungkin game, ML. Nah, itu sangat tidak boleh gitu. Karena ya balik lagi, kita harus menghargai ketika orang beribadah. Karena ini terkait dengan sila pertama. Sila kelima dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah keadilan. Kita sebagai masyarakat mendapatkan keadilan dan memberi keadilan. Contoh yang tepat mungkin lebih ke ketika kita harus membantu teman kita yang lagi mendapatkan musibah seperti bencana alam. Kita bisa menggalang donasi dan membantu mereka. Bahkan pemerintah sekalipun memberikan bantuan yang cukup untuk mereka. Itu sila kelima, berlaku adil. Terima kasih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah terkait dengan musyawarah, cara kita untuk mengambil keputusan dengan pendapat orang lain. Contohnya, ketika kita mengambil keputusan untuk memilih siapa KM-nya, kita harusnya melakukan perundingan terlebih dahulu, atau dalam bentuk voting, kita bisa memilih siapa yang akan kita jadikan KM.
Itu sila keempat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga ini adalah persatuan. Ya, sebagai warga Indonesia kita tahulah persatuan dan kesatuan adalah bagian dari diri kita. Contohnya, ya ketika tadi beres-beres, bersih-bersih, semuanya bantu, semuanya ikut serta membereskan satu masalah yakni sampah, terus menyelesaikannya secara seksama dan menikmati hasilnya. Itu sila ketiga. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan nilai di mana kita sebagai manusia harus memiliki rasa empati dan rasa adil terhadap manusia lainnya. Contoh, ya simpelnya ketika kita sedang melakukan kegiatan seperti beres-beres atau membersihkan sampah di sekolah, itu tentunya kita harus berlaku adil gitu. Ada pembagian tugas, tidak saling menyalahkan gitu, semuanya kerja, bukan diem doang gitu kan, bilangnya kerja tapi gak ngapa-ngapain kan, aneh gitu. Jadi itulah itu sila kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurhidayat, saya dari kelas 11-1. Saya akan menjelaskan tentang keberagaman adalah pemersatu bangsa. Kunci pemersatu bangsa. Bagaimana sih keberagaman itu dapat menjadi pemersatu bangsa? Perbedaan dapat memperkuat rasa solidaritas dan persatuan bangsa. Hal ini dikarenakan keberagaman akan membuat masyarakat terbiasa dengan perbedaannya masing-masing, sehingga masyarakat tidak akan merasa kesulitan untuk mencapai kesepakatan bersama dan kesulitan untuk mengelilingi dan kesatuan meski dikelilingi dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. 1 Juni tahun 2024 adalah hari lahirnya Pancasila. Berbeda tetapi tetap bersatu untuk Indonesia tangguh, jaga kebinekaan, jaga kerukunan, saling menghargai dan menghormati. Dengan itu kita bisa mencapai Indonesia yang seperti Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radisya Maharani, kelas 11-1. Jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari poster yang sudah saya buat, yang bertemakan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di negara Indonesia. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis, kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Agustin dari 11-1. Saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat kemarin, yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui adanya kepercayaan yang berbeda-beda. Sila yang lalu ada sila yang kedua, yaitu menghormati martabat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan keadilan antar sesama. Lalu ada yang ketiga, pentingnya menjaga kesatuan seluruh warga Indonesia meskipun terdapat banyak perbedaan. Lalu sila keempat, yaitu rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan negara melalui musyawarah dan mufakat. Dan terakhir yang kelima, yaitu menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Alfa Musyafa dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat. Poster yang saya buat berisi tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sangat berhubungan dengan keberagaman. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mampu menyatukan keberagaman suku, agama, etnis, ras, dan juga budaya. Pancasila juga mendorong penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Pancasila sangat berperan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang mampu mendorong sikap menghargai dan mengenali keberagaman budaya sebagai kekayaan bersama. Selain itu, Pancasila juga mendorong sikap toleransi dan penghormatan terhadap individu tanpa memandang latar belakang apapun. Contohnya di poster yang saya buat ini. Di sini terdapat orang-orang yang berbeda dari segi pandang suku, budaya, maupun agamanya. Sebagai salah satu contohnya, di sini ada orang dari Bali yang beragama Hindu dan orang dari Jawa yang mungkin saja beragama Islam. Tetapi di sini mereka bersatu tanpa memandang latar belakang apapun. Selain dari menghargai perbedaan tersebut, ada contoh-contoh lainnya juga loh. Yang pertama contohnya yaitu gotong royong membersihkan lingkungan bersama, menghormati orang-orang yang berbeda agama, lalu ada upacara bendera di hari Senin atau hari-hari besar lainnya, dan juga mencintai produk lokal Indonesia. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Agatha dari kelas 11-1 akan menjelaskan poster yang sudah saya buat mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Contoh implementasi Pancasila dari sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan juga toleransi. Contoh dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Contoh dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasinya adalah membantu sesama yang kurang beruntung secara sukarela dan juga adil dalam bertindak. Dengan kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat mewujudkan keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sekian penjelasan poster yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelas 91, ingin menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai way of life berarti nilai Pancasila pedoman hidup sehari-hari. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai ini bersifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik serta benar dalam setiap sila. Segitu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Kisarsono dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan terkait poster yang telah saya buat.
Di poster itu, saya memberikan judul tentang peran-peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan contoh tentang peran-peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sila ke-1 ada berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh peran sila ke-1 itu mempunyai rasa toleransi terhadap perbedaan agama, atau biasanya kita sebagai umat muslim menjalankan sholat wajib 5 waktu, itu termasuk peran Pancasila yang ke-1. Di sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh peran Pancasila yang kedua itu ada menghormati pendapat orang lain atau menghindari diskriminasi, bisa juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh peran Pancasila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu ada menjunjung keadilan dalam berdemokrasi. Nah, terakhir, sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran Pancasila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari itu ada mengutamakan keadilan dalam kesetaraan, dan juga ada mengutamakan keadilan dalam kebutuhan. Jadi, sekarang ngerti kan kalian seberapa penting peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, segitu aja penjelasan poster yang saya buat tentang peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadinia dari kelas 11-1. Saya akan mempresentasikan tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi sebagai bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, sila yang artinya prinsip atau dasar. Pancasila juga memiliki fungsi, yaitu sebagai fondasi untuk menegakkan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 nilai. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu menghargai kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghargai, menghormati, menyayangi sesama manusia. Yang ketiga, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan individu. Yang keempat, mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Yang kelima, bertindak adil kepada siapapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Sri Asutringgol dari kelas 11-1. Saya di sini akan menjelaskan poster Pancasila yang saya buat, yang bertemakan Pancasila dari kita oleh kita. Pancasila itu bukan hanya sekedar teks atau ideologi saja, namun suatu pedoman hidup yang harus kita terapkan dan amalkan setiap harinya. Pancasila juga harus dilakukan dengan tindakan, bukan hanya sekedar ucapan saja. Belakangan ini banyak sekali pihak atau oknum yang menyelewengkan dan mengabaikan makna atau arti dari Pancasila. Contohnya, banyak sekali kasus hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah, seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan para pejabat yang hanya diberikan hukuman ringan, tetapi memberikan hukuman pidana yang sangat berat kepada seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan. Tentu keduanya bukanlah hal yang bagus untuk dilakukan, tetapi ada perbedaannya, yaitu yang pertama merugikan semua masyarakat, dan yang kedua hanya merugikan satu pihak saja. Hal tersebut sangat tidak mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada juga kejadian baru-baru ini saat akan menyelenggarakan upacara kemerdekaan HUT RI yang ke-79, beberapa paskibraka perempuan yang mengenakan hijab dipaksa untuk melepas hijabnya oleh BPIP. Hal tersebut sangat tidak mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Juga banyak sekali kasus yang tidak memiliki titik terang, banyaknya korban salah tangkap, dan keadilan yang dibungkam oleh kekuasaan dan juga uang. Ini hanyalah sebagian dari kasus yang ada. Maka dari itu, saya membuat poster Pancasila dari kita oleh kita untuk mengajak kita semua menerapkan dan mengamalkan seluruh sila Pancasila yang ada di Pancasila lewat tindakan, bukan hanya sekedar ucapan.
Karena jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan melakukannya? Di saat hukum negara kita sudah mulai melemah dan keadilan yang dipercandakan, mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari tidak penting, sangat penting loh, karena kita banyak mendapatkan manfaat dari menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, mendorong persatuan di antara warga negara dari berbagai latar belakang, memastikan distribusi kesejahteraan secara adil, dan menciptakan masyarakat yang saling menghormati, dan masih banyak lagi. Nah, apa aja sih contoh perilakunya? Nah, contoh perilakunya ada berdoa dan bersyukur setiap hari, menghormati pendapat orang lain, menghargai keberagaman budaya, dan aktif dalam bermusyawarah, dan masih banyak lagi. Jadi, mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bye-bye. Nama saya Jenny Jelita dari 11-1. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Salah satunya tentu saja adalah hak untuk turut merayakan kemerdekaan Indonesia, karena perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan bukanlah jasa dari satu kelompok saja, tetapi merupakan usaha gabungan sebagai suku, agama, ras, dan antar